perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan. Yang keempat, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini menyangkut pada bidang manajemen yang mempelajari seluk-beluk dunia pemasaran. Yang kelima, manajemen risiko. Dalam bidang ini, jenis manajemen yang mempelajari tentang risiko. Yang keenam, manajemen strategis. Jenis manajemen yang mempelajari tentang strategis. Yang kedelapan, manajemen proyek. Jenis manajemen proyek ini yaitu mempelajari tentang proyek. Dan yang kedelapan adalah manajemen komunikasi. Fungsi utama manajemen adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sumber daya yang pokok yang ada pada manajemen itu ada 5M. Yang pertama, man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan. Yang keempat, mesin atau mesin. Dan yang kelima, market atau pasar. Yang kedua, teori manajemen kuantitatif. Teori manajemen kuantitatif ini dikembangkan oleh Fred Lander. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan yang harus dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Yang ketiga, teori kuantitatif. Teori ini memfokuskan perhitungan manajer yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelemahannya. Di manajemen juga terdapat beda evaluasi dan pengendalian. Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai suatu hal berdasarkan kriteria atau bukti. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan rencana. Sedangkan pengendalian adalah proses untuk menetapkan standar, membandingkan hasil yang dicapai dengan standar tersebut, dan mengambil tindakan yang perbaikan. Evaluasi dan pengendalian merupakan bagian dari manajemen strategis yang paling penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dasar-dasar manajemen juga termasuk ke dalam konsep Islam. Manajemen dalam konsep Islam ini adalah pengelolaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah manajemen merupakan aspek yang sangat penting dan harus dilakukan dengan baik